Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini lagi mau bikin ini ya, nyorotan untuk makan siang nanti. Jadi prosesnya dari sekarang. Ini ada beberapa daun daging sapi. Daging sapi sama ini apa namanya ini teh? Dan ininya baru bumbu ini. Irisan daun bawang, tomat, wortel. Dan ini yang udah dicuci. Kita pakai bumbu ini. Ini namanya bunga lawang. Tuh. Jadi kalau mau bikin nyoromin atau nyorotang harus ada ini. Kalau nggak ada ini nggak enak. Jadi kalau bikin nyorotang yang asli itu harus benar-benar semua bumbu rempah itu ada. Dan ini lupau, namanya ini lupau. Dalamnya itu bumbu, dia bahan. Di dalamnya itu bumbu dapur lah, semua ada di sini. Ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, semua ada ini tetek cengek. Dan di Indonesia itu gampang nyarinya, cuman dia nggak berbentuk bungkusan seperti ini. Kalau di Indo kita harus ngerti bahan-bahan yang ada di dalam ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Dan ini kayu manis. Tuh, tinggal dikit lagi kayu manisnya. Kayu manis. Kalau mau beli ini cinnamon namanya. Terus lada ya. Tuh. Ladanya tinggal dikit. Ini lada asli dari Lampung, kampung saya. Kebetulan juga ada menanam sendiri. Ini kiriman karena belum panen lagi, jadi belum dikirim. Ada bubuk udah. Kalau misalkan nyari bumbu dapur nggak ketemu, bisa yang jadi yang udah bubuk juga kayak gini udah ada. Banyak nih ininya tulisannya pipe spicy gitu. Jadi bahan bumbu dapur di sini ada nih. Ada lada, ada bunga lawang, ada kayu manis, jintan, sama ketumbar dalamnya. Suaranya kecil ya? Bentar ya. Iya lupa. Oke, disimak dulu ya sampai akhir ya. Mungkin ada yang lagi butuh menu hari ini apa? Ya, nyoromin. Itu makanan kebanggaan ini di Taiwan ya. Makanan terenak yang terkenal itu ya nyoro. Nah, untuk bumbu tambahan kasih ini sasaciang. Waalaikumsalam. Bunga lawang belinya di mana? Supermarket banyak sayang. Carinya di bumbu-bumbu gitulah. Pasti banyak. Dia bentuknya ini tuh kayak bintang, dia kayak bintang kecil di langit yang biru. Tuh, yang kayak gini pokoknya nyarinya nih. Itu namanya bunga lawang. Kalau di sini apa ya namanya ya? Nggak tahu.
Saya pengen masak bawang kok banyak amat itu. Bawang apa yang? Ini ya. Kan mau bikin ini sayang, mau bikin apa? Kuah nioro. Jadi ya rahasia pertamanya itu kalau masak mau bikin enak itu ya bumbunya. Bumbunya jangan sayang bumbu. Saya masak nioromen. Saya kalau nggak pakai bumbu yang dibungkus putih itu bisa nggak ya? Saya bisa aja sih bisa. Cukup. Itu di skip aja kalau misalkan bumbu yang bungkusannya nggak ada, terus pakai kecap. Ini saya kecap produk sendiri ya, produk nenek ini si kakek ini pabriknya. Jadi kecap saya pakainya kecap 1 botol yang itu daging kurang lebih 2 kilo. Terus saya pakai ininya ini yang berapa mili ya, nggak kelihatan ini. Pokoknya saya pakainya 1 botol. Tapi dilihat dulu kecapnya kecap apa. Jangan kecap terlalu asin, jangan terlalu asin, dan jangan yang terlalu pekat, yang agak ringan-ringan gitulah, jangan terlalu pekat lah ininya. Saya kalau pakai ini Carrefour atau Chenin, ada bumbu itu mbak, ada, semua ada. Di sini saya tuh ada Chenin, ada Carrefour, ada Welcome, itu semua ada bumbu kayak gini tuh. Nih, terutama ini kayu manis ya. Cari pokoknya botol yang panjang-panjang, itu namanya kayu manis. Terus ada yang kayak bentuk bunga, itu namanya. Yuk kita proses yuk. Oke ya, proses ya. Oke. Ini daging kurang lebih 2 kilo. Yang deket bawang putih itu apa? Nah, ini lupau namanya. Ini dalamnya itu bumbu, bahan-bahan seperti bahan bumbu dapur. Ada kayu manis, cengkeh, ini tuh semua serba ada. Ada kapulaga, ada ini semua sama ada. Ya, masukkan. Ini namanya bunga lawang. Di supermarket banyak ini sayang. Tinggal cari di tempat bumbu, tempat bahan-bahan kayak gitu, pasti banyak ini. Nah, pokoknya dijamin endolita. Saya nggak, kalau ngasih resep nggak bohong-bohong ya. Kalau misalkan nggak ada rahasia-rahasia lah. Banyak yang udah sukses di Indonesia, teman-teman saya pulang dia bikin kedai nioromen. Aduh, mantep. Bilang terima kasihnya juga sama saya kayak kalau dipanjangin mungkin dari Bogor nyampe ke Yogyakarta itu udah lebih. Nah, ini namanya kayu manis. Jadi kalau bikin nioromen tanpa 2 barang ini nggak enak. Ini bawang putih. Bawang putihnya cukup dibersihin ya, cukup dicuci bersih. Langsung masukin. Dan ini harusnya ini ada ini juga apa namanya, bombay, bawang bombay, cuman lagi kosong ya nggak apa-apa, di skip aja. Cece yang kayak teh itu apa namanya, ini namanya lupau. Ini di supermarket tuh banyak, cuman kalau di supermarket jarang yang kecil-kecil seperti ini, dia besar-besar itu, segede segede sanggulnya emak-emak itu. Nah, ini wortel, tomat, ini untuk pewarna ya. Wortel itu untuk pewarna, jadi biar warnanya itu balance antara kecap hitam sama yang merah, jadi warnanya cantik. Dan ini tomat, masukin. Dan
Dan ini namanya sasaciang. Pokoknya ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, atau yang kelabu kayak gitu. Banyak. Itu terserah ya, mau yang mana aja nggak apa-apa. Nggak harus sama seperti apa yang saya praktekin ini. Masukin. Kalau kurang banyak tambahin. Terserah lah kalau dikira-kira aja ya. Dan ini kecap, masukin aja, jangan tanggung-tanggung, blek-blek kalau banyak ya, tapi dikira-kira. Kalau saya kan masaknya banyak, jadi banyak lagi. Nah, jangan lupa juga yang hitam, yang kecil itu, oh itu lada hitam. Jangan lupa pakainya gula batu, jangan pakai gula pasir ya. Pakainya gula batu. Nah, karena ini bikin nioromen, jadi dia tinggal masuk aja. Tapi kalau kamu mau bikin luro dari daging babi, nah si gula batunya ini harus dioseng dulu ya. Jadi panaskan minyak, masukkan dengan api kecil, masak pelan-pelan, biarkan dia seperti gulalit. Kayak seperti gulalit itu. Itu akan mengkilaukan, mengglowingkan ya. Kalau untuk muka itu glowing bahasanya. Oke, udah masuk semua ya. Sekarang tinggal tambahkan air. Masak nioromen sayang, niorotang lah. Masak niorotang. Yang kecil hitam itu namanya ini apa namanya? Lada. Ada kan lada itu marica itu kan ada yang hitam, ada yang putih kan. Nah, saya pakai yang hitam. Nah, ini tambahkan air. Bukakan api, biarkan dia pakai api besar dulu. Banyak sekali. Makasih Ce ilmunya, semoga bermanfaat buat orang yang oke, sukses selalu, amin. Bikin nioromen ala saya ini yang di Indonesia, teman-teman saya udah sukses semua. Pagi Cecan, pagi juga, selamat pagi. Nah, ini udah masuk semua. Biarkan dia mendidih ya. Terus nanti kalau misalkan diicip-icip atau ada yang kurang srek lah gitu dengan selera kita ya, tinggal ditambahin aja. Kalau masalah bumbu itu kita yang nentuin ya. Ini mah cuman contoh bahan dari ini masak nioromen sayang, masak niorotang. Nah, kalau untuk miennya oke, kita balik lagi ya, kita bersihin dulu ininya. Jadi pertama itu dia biarkan api besar dulu, nanti kalau sudah mendidih tutup, baru pelan-pelan pakai api kecil, biarkan dia mendidih sampai kurang lebih 1 jam 2 jam dulu. Intinya sampai lembek lah. Ini tuh untuk makan siang, karena sekarang kan jam kurang lebih setengah 8 ya, jam 8-an lah sampai mendidih. Terus kurang lebih jam 10 saya matikan, lanjut saya memasak yang lain gitu maksudnya ini teh. Jadi pelan-pelan lebih enak, dia lebih nikmat.
Salam kenal kembali ya. Selamat pagi juga. Aduh, ketinggalan iya nih. Ya, masak nyurumin. Masak presto. Oh, mantap banget itu. Cuman ya dikira-kira aja lah, bisa kayaknya. Cuman saya nggak pernah sih masak pakai presto. Kayaknya bisa sih. Pasti bisa lah. Kalau presto kan malah lebih cepet. Itu bumbunya yang kayak teh itu namanya ini lupau, namanya lupau. Nah, biarkan dia mendidih. Nah, untuk mie nya kan mie itu ada tuh yang basah tuh, tapi kalau saya pakainya yang kering kayak gini aja. Nah, nih kering kayak gini, banyak pilihan kok di supermarket itu. Ada yang gede-gede, ada yang bundar gede-gede gitu, ada. Nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Banyak juga sih, banyak pilihan kalau mie, tergantung selera aja ya kalau mie. Bumbu yang di kaleng itu yang di supermarket banyak itu, semua saya belinya di supermarket ini. Kayu manis, kayak apa, kang, apa sih namanya, tar dulu, pepper powder, ini udah ada. Bunga lawang maksudnya nih, bunga lawang. Nih bunga lawang kayak banyak ini tuh. Kalau nyarinya yang kayak gini, nah kelihatan dari gambarnya aja tuh udah kayak bintang. Dia udah kayak bintang sendiri, paling bersinar deh di kalau di supermarket ini, kayak bintang sih. Nyari lupa yang kecil-kecil kok nggak ketemu ya, jadi di channel nggak ada. Kalau di channel atau di supermarket lain itu nggak ada, cuman yang bungkusan kecil-kecil itu dia dijualnya itu khusus yang abang-abang yang di pasar. Nah, kalau abang-abang yang di pasar yang jualan daging yang itu pakainya yang lupa yang kecil-kecil kayak gitu. Itu kayak untuk gratisan lah gitu, bonusan gitu. Tapi kalau di supermarket banyaknya itu yang gede-gede, yang segede-gede sanggul emak-emak itu loh. Banyak kok pilihan. Kalau ini namanya ketumbar. Bisa sih dimasukin ini juga, cuman saya kurang seneng aja. Ini juga bisa dimasukin ya toh. Dia kayak lada bubuk, tapi kayak ketumbar gitu. Tapi baunya menyengat. Enak juga sih wanginya. Wangi. Cuman saya kurang seneng, jadi saya nggak masukin lah. Males. Oke, sama-sama. Oke ya, udah jelas ya. Jadi saya tinggal nunggu ini mendidih. Nah, ini namanya lupau nih. Nah, ini apa namanya, bintang itu apa tadi teh, ih sok bebarian lupa saya mah. Ini hasilnya cantik sekali. Dimasak nanti setelah mendidih, dimasak kurang lebih, kalau daging semua itu ya kurang lebih 1 jam lebih lah untuk empuk. Tapi ya dikira-kira aja, ditusuk gitu. Kalau misalnya dagingnya udah empuk ya berarti udah oke. Ya masaknya dengan api pelan ya. Nah, ada lagi yang nanya, katanya apa ragi instan. Nih, yang ragi instan itu bentuknya kayak gini tuh. Yang nanyain ragi, siapa tahu sekarang lagi nonton. Nih, ini namanya ragi.
Ragi instan itu apa, parmipan ya, parmipan untuk bikin roti, untuk bikin pizza atau bikin apa pakainya ini. Ada yang mau nanya lagi? Kebetulan nanti hari ini saya mau bikin itu lagi, apa namanya, pineapple. Nah ini pineapple kulitnya, ini lagi keluarkan dari freezer, biarkan dia lembek dulu baru nanti saya bikin. Di lockdown teh kalau tambah riweuh. Udah buyang, udah nggak tahu waktu, tiap hari di dapur terus ini. Bungkusan lupa seperti ini, mana sih tadi teh, mana ya, oh ini nih, ini kayak kantong teh itu tuh, dia isinya ya bumbu juga, bumbu dapur, semua bumbu ada dia. Ada yang ngomong ya, ada yang nanya katanya, kok daging sapinya nggak direbus dulu katanya gitu, nggak dicuci dulu katanya gitu. Orang daging sapi itu ya yang ya sebenarnya kalau yang daging sapi itu nggak boleh tersentuh sama air. Daging sapi itu nggak boleh kalau disentuh sama air, itu nggak boleh. Tapi karena kita ya was-was ya, ragu-ragu, orang dari apa namanya, dari pasar gitu, kalau kita nggak tahu sendiri belinya, kecuali lihat depan mata gitu, baru dilihat-lihat dulu sikonnya. Saya mah kalau mau nyuci daging sapi itu. Oke ya, terima kasih yang udah hadir. Saya mau lanjut ngepel dulu deh, mau tiduran dulu sebentar. Terima kasih yang udah hadir ya. Ketemu lagi kalau ini sudah mateng ya. 2 jam kemudian ya, saya liatin lagi ya cara proses penyiapannya. Oke?